Kipas deh. Bagi diri Kita seriusan mengulang-ulang kipasan lah. Jadi Hari dam. Oh datang dewa. Punten ke bapak-bapak sadayana, Bapak Olis dan Pak Kardi, Sohibul Faid keluarga yang kita hormati, tak lupa kepada Pak RT dan juga Bapak Imam Masjid, sepuh, pensepuh, jamaah yang hadir pada kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahi ala nikmatil iman, alhamdulillahi ala nikmatil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah urang sadayana tiasa ngarumpul ngariung lengkap dina pemina Bapak Ulis keluarga, insyaallah semoga senantiasa lengkapna urang sadayana menaati Allah Subhanahu wa taala. Kedua, salawat serta salam semoga tercurahkan ke orang sedayana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ke keluargana, kepada sahabatna, kepada anak keturunanna, dan juga kepada para wali Allah, hamba Allah yang saleh-salehah, pemimpinnya kepada orang sadayana umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga senantiasa orang sadayana menang syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang hadir pada kesempatan ini, alhamdulillah, pada intinya kita senantiasa menghidupkan malam Jumat yang pada malam ini jadwal yang seharusnya mungkin tempat yang lain, tetapi alhamdulillah karena ada suatu hal Bapak Olis menyanggupi, jadi secara mendadak harus ke sini. Alhamdulillah itu merupakan rahmat dari Allah. Yang intinya alhamdulillah Allah masih menghendaki untuk malam Jumat ini tetap hidup. Insyaallah semoga yang pertama kita mendoakan pada daerah ini, agar senantiasa menjadi daerah yang patut warahmatullahi dan juga kepada almarhumah kaum muslimat di desa Bener ini senantiasa diampuni Allah Subhanahu wa taala. Lupa secara khusus kita mendoakan kepada almarhumah dari keluarga Bapak Olis, almarhumah dari keluarga Pak Kardi yang senantiasa semoga almarhumah dapat diampuni Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diberikan nikmat kuburnya, senantiasa diberikan syafaat di akhir nanti, dan juga diberikan surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan ini izinkan kami sedikit menyampaikan apa yang harus disampaikan sebagai pengingat untuk diri saya pribadi dan juga untuk kita semuanya yang hadir pada kesempatan ini. Intinya adalah mari kita semakin memahami bahwa mengenal Allah itu melalui 4 hal, yaitu zat, sifat, asma, af'al. Zat Allah, sifat Allah, asma Allah, dan juga af'al Allah atau perbuatannya Allah. Tentunya dari 4 tersebut kalau kita bedah satu persatu sungguh membutuhkan waktu yang sangat panjang. Tapi intinya fokus pada malam ini adalah tentang sifat Allah, di mana Allah memiliki 20 sifat wajib bagi Allah. Dari wujud, khidam, baqo sampai dengan yang terakhir yang 20 itu. Intinya kita harus memahami bahwa sifat wujud itu adalah wajibnya bagi Allah. Kalau wajib bagi Allah wujud, bagi makhluk itu tidak wujud. Artinya kita ini ada karena diadakan oleh Allah. Berarti artinya yang wujud sesungguhnya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Zat yang wajibul wujud, yang wajib ada itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka jika sifat wajib bagi Allah wujud, bagi makhluk itu kebalikannya, yaitu tidak wujud. Selanjutnya Allah wujud, khidam artinya terdahulu, bahwa yang mendahului semua alam semesta ini, semua makhluknya ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Dialah zat wajibul wujud yang senantiasa ada sebelum ada. Ada sebelum ada yang artinya zat yang esa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah itu terdahulu, maka kita sebagai makhluknya tentu memiliki akhir, memiliki kiamat kecil maupun kiamat kubronya.
Kalau kiamat kecil berupa kematian, kalau kiamat kubro berupa nanti di hari kiamat nanti. Yang ketiga adalah Allah wujud hitam bakok kekal. Kalau Allah itu kekal, berarti manusia itu tidak ada yang kekal. Makhluk itu tidak ada yang kekal. Harta tidak ada yang kekal. Ilmu, kepintaran, kepandaian, kekayaan, harta dan lain sebagainya itu tidak ada yang kekal. Sehingga karena tidak ada yang kekal, semua itu hanya dipinjami oleh Allah Subhanahu wa taala. Zat yang bakok, zat yang kekal itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua ini hanya dipinjami oleh Allah. Ilmu kita, harta kita, tubuh ini, nyawa ini, ruh ini semua dipinjami oleh Allah. Maka sifat wajib bagi makhluk adalah tidak kekal alias tidak bakok. Itu harus kita yakini, kita masukkan dalam hati sehingga kita semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala. Allah wujud hitam bakok, mukhalafatul khawadisi, Allah tidak sama dengan makhluknya. Mukhalafatul khawadisi tidak sama dengan makhluknya. Sehingga Allah itu tidaklah sama, tidak bisa disamakan. Jika makhluknya berbentuk, maka Allah tidak berbentuk. Jika makhluknya bertempat, maka Allah tidak bertempat. Jika makhluknya mati, maka Allahnya tidak mati. Gitu. Jadi selalu tidak pernah sama. Jika engkau membayangkan Allah itu cahaya, itu bukan Allah. Ya, karena cahaya itu masih makhluk. Jika engkau dalam zikir, dalam tidur, dalam mimpi, ada yang mengaku sebagai Allah, itu bukan Allah. Hati-hati. Itu adalah suatu bisikan jin yang membahayakan. Jadi tidak ada yang bisa mengaku-ngaku sebagai Allah, itu tidak ada. Itu semua adalah jebakan dari nafsu, yang intinya adalah dari jin atau iblis laknatullah. Maka itu harus selalu kita hati-hati bahwa Allah itu tidak bisa kita bayangkan, tidak bisa kita samakan dengan apapun. Dialah Allah, zat yang ada sebelum ada, dialah hidup di dalam hidup kita. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Qiyamuhu binafsihi wa muhammadul farisi qiyamuhu binafsihi. Dia dapat berdiri dengan sendiri. Ya, artinya tidak butuh bantuan apapun. Ya, kalau kita itu berdiri itu butuh kaki, butuh tangan, ya, butuh makan dulu sebelum punya tenaga gitu ya. Kalau Allah itu tidak butuh seperti itu. Allah itu sudah menjadi sumber dari segala kekuatan. Allah itu sumber dari segala kehebatan, kesaktian. Jadi semua kehebatan, kesaktian di dunia ini itu sumbernya dari Allah. Meskipun dukun sekalipun, itu semua sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang bisa kita agul-agulkan, tidak ada yang bisa kita sembah-sembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Benda-benda sehebat apapun, atau manusia sehebat apapun, bahkan jin sehebat apapun, mereka itu cuma dipinjamin kekuatan oleh Allah. Dialah zat yang qiyamuhu binafsihi, yang senantiasa bisa berdiri dengan sendirinya, tidak membutuhkan sesuatu. Tapi Mas, gimana kalau Allah itu kok punya malaikat membantu? Nah, ingat, malaikat itu juga bagian dari Allah itu sendiri, bukan terpisah ya. Kalau terpisah berarti ada dua kekuatan yang berbeda. Jadi bukan butuh bantuan kepada malaikat, tidak. Tetapi malaikat itu adalah percikan dari cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan seolah-olah Allah butuh malaikat untuk menggerakkan alam semesta, itu tidak. Allah itu berdiri dengan sendirinya, tidak butuh bantuan apapun, termasuk malaikat itu sendiri. Karena malaikat itu adalah percikan dari Allah itu sendiri, percikan dari cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Qiyamuhu binafsihi wahdaniyah, Allah itu satu esa, ya, qulullahu ahad. Nah, jadi kalau ada selain Allah ya, berarti itu bukan Allah. Ya, Allah itu esa, berarti tidak ada Tuhan lain selain Allah. Ya, tidak ada yang Tuhan yang berhak disandingkan dengan Allah. Jika Allah esa, maka makhluknya jamak atau banyak. Contoh manusia aja banyak itu kan. Berarti kan manusia itu bukan Tuhan, karena Tuhan itu syaratnya adalah esa, satu. Kalau Tuhan itu beranak 1, 2, 3 atau punya istri, itu berarti bukan Tuhan gitu ya. Tuhan itu esa. Jadi Allah itu wahdaniyah, artinya Allah itu esa, meliputi semua alam semesta ini. Karena alam semesta ini termasuk diri kita, roh kita, jasad kita, ini asalnya dari Nur Muhammad dari Nur Allah. Nur Allah itu ya Allah itu sendiri gitu ya. Ibarat es batu asalnya dari air. Es batu itu diciptakan dari air dengan proses pembekuan. Tetapi ketika es batu jadi air jadi es batu itu tidak mau mengakui bahwa dirinya air. Sama dengan garam. Garam itu asalnya dari laut. Ketika sudah jadi garam nggak mau mengakui sebagai laut gitu kan.
Maka kita disuruh untuk mentauhidkan diri, itu artinya mencemplungkan garam ya ke lautan, es batu ya ke air gitu. Sehingga kita paham asal kita itu dari siapa, asal kita dari mana, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala. Wahdaniyah kodratnya. Kodrat itu artinya Allah itu berkuasa. Berkuasa atas segala apapun. Kalau Allah berkuasa berarti sifat wajib bagi makhluk itu tidak berkuasa. Kita bisa sholat, zakat, puasa, kita punya kekuasaan sebagai presiden sekalian pun, itu sejatinya yang berkuasa tetap Allah, bukan mereka itu bukan. Ya, presiden mau membentuk kebijakan seperti apapun, kalau kita melihat makhluknya pasti kita marah. Ya, kebijakan kok seperti ini, gitu, menghujat dan sebagainya. Tapi kalau kita melihat Allahnya, sadar semua itu adalah kekuasaannya Allah gitu. Allah itu berkodrat, kodrat itu berkuasa. Termasuk berkuasa menundukkan kita, menjadikan seorang itu beriman atau bertakwa, menjadikan seorang itu dicabut ketaatannya, diganti kemaksiatannya, dicabut kemaksiatannya, diganti ketaatannya, itu sangat gampang bagi Allah. Berkuasa. Jadi kita harus betul-betul sadar terus, ingat bahwa kita itu tidak berkuasa, Allah lah yang berkuasa. Sifat wajib bagi Allah berkuasa, sifat wajib bagi makhluk tidak berkuasa. Jadi tidak boleh kita terus membanggakan, mengaku-ngaku ada kekuatan dalam diri ini, nggak boleh. Sadar bahwa semua itu adalah kekuasaannya Allah. Kita bisa berjalan aja sadari bahwa itu tuh kekuasaannya Allah, bukan kekuasaan kita. Kita tidak ada daya dan kekuatan apapun, sudah nol nilainya, kita itu nol. Yang ada adalah Allah Subhanahu wa taala. Wahdaniyah, kodrat, iradah, kehendaknya. Kalau Allah sifat wajibnya adalah berkehendak, maka sifat wajib bagi makhluk itu tidak punya kehendak, Pak. Jadi selama ini kita tuh hanya seolah-olah punya kehendak. Contoh, seolah saya punya kehendak ingin sholat. Nah, itu sebenarnya kehendaknya Allah yang menanamkan dalam diri kita gitu. Cuman seringnya kita aku-aku ya. Kita punya kehendak untuk menjadi orang kaya, katakanlah. Itu sebenarnya kehendak yang ditanamkan oleh Allah dalam diri kita. Kita itu tidak punya apa-apa. Kita hanya dipinjami kehendak atau niat oleh Allah. Dipinjami saja, semuanya dipinjami, dan kita itu Allah bisa mengambilnya kapanpun dengan sifat iradahnya itu. Jadi dengan sifat iradah Allah, kita harus meniadakan semua keinginan dalam diri kita. Akui bahwa semua itu adalah keinginannya Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana Mas kalau ada maling yang dia punya keinginan maling? Itu sejatinya sudah dari Allah. Cuman kalau yang taat diri dari Allah, yang tidak taat alias maksiat itu cuman diizinkan oleh Allah, tidak diridhoi. Bedanya itu. Kan kasihan kalau Allah mengendaki dirinya maling kan gitu. Tetap semua itu datangnya dari Allah. Kekuatan, kehendak dan semua dari Allah. Bumi yang berputar dari Allah, termasuk manusia pun juga dari Allah pergerakannya. Itu jadi sifat bagi Allah ya. Kodrat, iradat, ilmu ya, ilmu nih. Kalau Allah berilmu berarti makhluknya tidak punya ilmu. Jadi jangan ngaku kalau kita punya ilmu. Ilmu malak padi, ilmu nanam lele dan sebagainya itu udah nggak usah diakui. Itu cuma dipinjami oleh Allah. Apalagi ilmu agama. Sekelas ulama besar pun kalau masih memiliki ada ilmu dalam dirinya pasti sombong, tidak mau mendengarkan kelompok yang lain, tidak mau mendengarkan ceramah dari yang lain, tidak mau mendengarkan ilmu dari yang lain. Karena dirinya merasa memiliki ilmu, padahal itu sebenarnya ilmu pinjaman dari Allah gitu ya. Ilmu maling ya. Ilmu maling lah, cair. Ilmu maling cair pun juga dari Allah itu. Ya, cuman kasihan orang itu dikasih ilmu maling gitu loh, bedanya gitu loh. Orang udah sewot ya. Udah sewot. Ya. Kalau kita melihat Allahnya mau sewot gimana Pak? Sudah wis. Jadi itu ini saya sampaikan adalah ilmu makrifat, bukan ilmu syariat. Jadi kalau tidak sesuai dengan syariat atau ilmu yang selama ini kita ketahui, ya mohon maaf. Ya, jadi silahkan dicerna saja. Ini saya menyampaikan apa yang harus kami sampaikan. Dinul haq, ajaran hak yang kami sampaikan ini tidak ada paksaan untuk jenengan ngimani. Mau diimani ya enggak apa-apa, enggak juga enggak usah didebat gitu aja. Jadi itu saja yang akan kami sampaikan ya, ilmu hayat itu hidup ya, Allah itu hidup, kita yang enggak hidup. Karena hidup kita itu hanya dipinjami oleh Allah ya, berarti kita itu enggak hidup gitu. Hayat sama basor lah itu belum sampai ke sana. Sama itu mendengar, berarti pendengaran adalah pendengaran Allah. Jadi kita tidak bisa mendengar apapun sebenarnya. Basar penglihatan kita sudah akhirnya menjadi penglihatannya Allah Subhanahu wa taala. Dah, itu saja cukup.
Ya, kalau kita bedah terlalu lebar butuh kajian khusus sebenarnya. Tapi ya Allah mengendaki seperti ini, lalu seperti ini, alhamdulillah sudah bersyukur. Semoga dengan sedikit-sedikit saja sudah bisa diterima, daripada banyak-banyak tapi tidak diterima percuma juga ya. Jadi harus kita amalkan juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya? Jadi kalau kita sudah melihat ma'rifatnya tidak ada protes ya. Mau melihat orang taat maksiat itu sudah ada protes ya. Semua adalah dari Allah Subhanahu wa taala sudah. Itu saja. Mohon maaf jika agak panjang ya. Mohon maaf sekali, intinya adalah mengingatkan diri saya pribadi dan untuk kita semuanya. Intinya adalah lekas-lekaslah kita bermakrifat kepada Allah. Jangan meninggal dulu, jangan mati dulu sebelum kita bermakrifat kepada Allah. Itu saja, mari kita awali amalan sangat mulia ini dengan bacaan kita bersama-sama. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Illa hadratin Nabil Mustafa Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa alihi wa dzurriyyatihi wa sahbihi wa tabi'in wal ulama'i wal wali Allah khususan Syekh Qadir Jailani. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Saudara almarhum guru kami Yatim Bahagia Zikr Muhammad Suri Mustafa wal marhum Pak Ustaz Dewan Hadis Al Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Summa ila rahi jamil kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'mina wal mu'minat khususan fi qaryati desa benar Allahumma firlahum warhamhum wa'afihi wa'afanhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sonilarahi almarhum, almarhumah, para sepuh, para bunda, para keluarga, para karuhun, orang-orang berjasa di desa benar Allahumma firlahum warhamhum wa'afihi wa'afanhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sonilarahi almarhum, almarhumah dari keluarga Bapak Olis yaitu kepada almarhum Papung Sanjuki bin Adam, almarhum Indung Taram binti Hawa, almarhum Bapak Dasyono bin Sanjuki, almarhumah Teteh Wasita binti Dasyono. Allahumma firlahum warhamhum wa'afihi wa'afanhum. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sonilarahi almarhum Papung Tarmaja bin Adam, almarhumah Indung Kartiwan binti Parmin, walmarhumah walmarhum Eyang Ranang Ali bin Adam, walmarhum Papung Marta Reja bin Adam, walmarhum Papung Karma Reja bin Adam, walmarhumah Indung Ratyam binti Ranang Ali. Allahumma firlahum warhamhum wa'afihi wa'afanhum. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sonilarahi almarhum Papung Suwirjo bin Martareja, walmarhumah Indung Sarkem bin Karmareja, walmarhum Papung Suryono bin Adam, walmarhumah Indung Dasih binti Hawa. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'afanhum. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم. Marilah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dosa kita semuanya ini, seluruh umat Rasulullah, seluruh penduduk dunia ini, dan juga khusus di desa benar ini, dosa kita selama setahun yang lalu dan juga tahun-tahun yang sebelumnya dapat diampuni Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa dosa-dosa kita yang akan datang pun juga diampuni Allah Subhanahu wa taala, dan juga semoga tahun yang akan datang kita jadi orang yang lebih baik. Semuanya saja umat Rasulullah menjadi umat yang terbaik, senantiasa semakin meningkatkan iman takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari kita doakan kepada seluruh penduduk desa benar ini senantiasa menjadi daerah yang batun warabun wabur, dijauhkan dari segala penyakit berbahaya dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Penduduknya menjadi penduduk yang iman takwa, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Susah akhiratnya bahagia, dunia bahagia akhiratnya, keluarga sakinah mawaddah warahmah, keturunan anak yang soleh solehah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wabil khusus kepada jamaah yang hadir pada kesempatan ini, di keluarga kita, anak keturunan kita yang jauh yang dekat dimanapun berada, semoga senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, berada yang lurus, yang penuh nikmat, bukan yang tersesat, senantiasa sudah akhiratnya, bagi dunia bagi akhiratnya, keluarga sakinah mawaddah warahmah, keturunan anak yang soleh solehah. Al-Fatihah. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Secara spesial mari kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga keluarga Bapak Olis dan juga keluarga dari Bapak Kardi, keluarga semua saja dimanapun berada seluruh anak keturunannya senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam ridho Allah Subhanahu wa taala, diberikan nikmat dunia, nikmat akhirat, senantiasa diberikan sukses dunia, sukses akhiratnya, bahagia dunia, bahagia akhiratnya, keluarga sakinah mawaddah warahmah, keturunan anak yang soleh solehah, dihindarkan dari segala penyakit berbahaya dan juga segala mara bahaya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Secara khusus kita doakan kepada putri dari Bapak Olis yang sedang mengenyam pendidikan, semoga senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam ridho Allah Subhanahu wa taala, diberikan kecerdasan baik fisiknya maupun rohaninya, senantiasa dapat berprestasi, bermanfaat bagi umat, nusa, bangsa dan agama, kebanggaan orang tua dan juga daerah sekitarnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Selanjutnya untuk Yasin tahlil dan doa sekaligus kami haturkan kepada beliau Bapak Imam karena waktu sampai kami haturkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.